Oh, satu kesempatan peluang. Lalu kebasa sudah berkumandang, dua kapten akan segera bersanding. Bagi Indonesia adalah Barnabas Sobor, bintang asal PSPS yang dipercaya menjadi kapten di. Iya, menarik kalau pakai formasi 3 back tengah, Kakang tetap berada di posisi kiri, berada di posisi kanan ya. Dia pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Sangat fleksibel Kakang Rudianto pun juga dengan beberapa nama yang memang ada di squad ini, termasuk juga Robi Darwis. Ya. Sepakat penjuru tadi yang pertama mampu diamankan oleh sang penjaga gawang Fornik Dennis. Artinya yang memberikan passing bisa melakukan back pass tapi bisa diserobot lawan. Tidak boleh lengah memang di menit-menit awal. Kembali umpan yang coba diarahkan, bergerak di sisi kiri Frankie Misa di bawah pantauan dari Miha Morozan, pemain Moldova yang akan mengambil lempar ke dalam. Ya, setiap pemain Moldova yang tinggi dan para pemain Moldova kesulitan terutama di babak kedua untuk keluar dari tekanan. Cukup konsisten bisa bermain sampai menit ke 90 dengan pressing yang cukup ketat ya. Terlepas dari kesalahan Barnabas Sobor dalam passing, selebihnya tentunya tim Moldova masih sulit untuk bisa keluar dari zona permainan sendiri. Lagi agresi ditunjukkan, intensitas tinggi. Belakang gawang kali ini pergerakan para pemain Indonesia, Kakang Rudianto. Sabar dalam build up, instruksi jelas diteriakan dari sisi lapangan. Umpan dari Kakang Rudianto mampu diantisipasi tadi dengan baik oleh Gargansius Rosislav. Sentra kali ini Frezi Hudafi layangkan bola ke sisi sebelah kiri. Barnabas kembali, opsinya adalah umpan menuju rekannya di area sentral pertahanan. Kakang Rudianto. Ya, sampai sejauh ini masih kelihatan para pemain Indonesia 20 menguasai jalannya permainan ya. Lebih banyak melakukan passing, tapi passingnya bukan passing positif yang ke arah depan ya. Lebih banyak ke samping atau ke belakang, karena memang di menit-menit awal kelihatan para pemain Moldova ini masih bermain menunggu, masih berusaha untuk tidak terpancing ya. Sehingga masih sulit juga para pemain Indonesia untuk masuk ke lini pertahanan lawan. Satu umpan tadi coba diarahkan menuju zona pertahanan dari Moldova, gagal dimanfaatkan, bukan kendala berarti bagi Dennis Fornik, penjaga gawang cadangan yang menggantikan Roman Dumeko. juga kesalahannya begitu fatal ya di pertandingan pertama, di gol kedua yang tercipta oleh Ferrari. Padahal dia penjaga gawang dari Sheriff, tim yang beredar di Europa League dan juga menjadi bagian dari skuad tim senior ya. Iya. Iya, menarik ya Erwin, dengan approach dari Moldova. Mereka nampaknya menggalakkan mid block defending, coba bertahan juga di zona permainan mereka dan tidak mengengage pemain Indonesia hingga nanti masuk menuju ke lapangan tengah permainan mereka. Iya, ini kalau menghadapi lawan seperti ini kan yang pertama dibutuhkan pemain yang kreatif, lalu yang kedua pemain yang berani bisa masuk ke dalam lini pertahanan dari lawan dengan pertahanan yang masih sangat ketat seperti ini ya. Ini model-model Marcelino sebetulnya yang cocok ya, untuk salah satunya yang cocok untuk bisa menembus pertahanan lawan dengan rasa percaya diri, dengan skill individu. Tadi ketika Ginanjar Wahyu coba masuk, maka disambut di mid block oleh para pemain Moldova untuk tidak memberikan kesempatan mengembangkan lagi passing game, dan juga tentunya link up coba dihindarkan oleh Moldova, menutup segala ruang yang coba dimanfaatkan oleh para pemain terutama di sektor gelandang bagi Indonesia.
memang dalam partai ataupun pertandingan uji coba seperti ini dengan sejumlah lawan dan juga overall mungkin banyak yang lebih tinggi dan lebih besar ya. Saat kesempatan dari Ginanjar Wahyu gagal untuk bisa dimanfaatkan oleh Ramani Tasnim. Bola disapu tadi oleh Kukos Katain. Inilah pemain bertahan yang di laga pertama juga tampil bagi Moldova, Kukos Katain. Agak kurang cepat tadi Ramani Tasnim. Kembali Rabani dikawal dua pemain. Umpan kaki kiri ke tiang kedua mampu dicermati dengan baik oleh pemain Moldova. Tendangan langsung dari Frankie Misa, miss kick tadi. Harus lebih cerdik tadi Frankie Misa, dia bisa merecycle tekanan padahal dengan mengendalikan bola tapi memilih opsi tendangan first time. Betul, dan tidak kena ya tendangan. Tengah lapangan, return pass yang begitu indah, pasang untuk akselerasi, masuk ke kotak penalti, tendangan dilepaskan tadi. Masih mampu dihadang, aksi impresif dari Ahmad Maulana. Ya, salah satu cara untuk menembus pertahanan ketat ini kan yang dilakukan oleh Ahmad Maulana ya, kerjasama 1-2 yang biasanya susah ya untuk diantisipasi oleh lawan hingga masuk ke dalam kotak penalti, karena kalau di pressing terlalu ketat bisa jadi pelanggaran. Sepak pojok Rezi Al-Hudafi, pemain muda asal Bayangkara FC. Hadangan keras tadi menjatuhkan Niko. Pemain-pemain lawan masih sangat bugar, masih sangat fokus konsentrasinya. Di pinggir lapangan mungkin Hoki juga berpikir bahwa nggak mudah kan jadi pemain starter. Umpan panjang, harus berhati-hati. Sangat tenang tadi aksi dari Marcel Januar, pemain asal Persis Solo ya, sama seperti Zanadin. Jadi mereka juga harus menghitung ya, apakah keberanian ini menjadi sebuah tackling yang mengundang kartu atau menjadi pelanggaran yang merugikan bagi tim. Ya. Karena kan sebenarnya kan bukan dalam posisi yang membahayakan pertahanan ya. Betul. Itu tadi bola 50-50 gitu kan. Dan sangat jauh dari zona bahaya di area pertahanan Indonesia. Dan juga ini pembelajaran karena kalau nanti berlaga di Piala Asia misalnya di Uzbekistan, tentunya referee yang memimpin laga akan langsung memberikan kartu. Ini masih ajang uji coba. Ya. Memang di satu sisi yang perlu dipuji adalah keberanian ya, kengototan dari pemain-pemain U20 ini dari semua lini ya. Dalam duel 1 lawan 1 dengan lawan, pressing dengan lawan, di 2 pertandingan yang kita saksikan lawan Moldova ini mereka sangat berani. Tapi yang harus dikontrol juga adalah bagaimana permainan berani ini tidak menjadi permainan keras yang menjurus kasar dan menjadi kartu kan. Ahmad Maulana tadi, pelatih kepala Sintayong, kita lihat. Ya, Sintayong juga bahkan masih silau ya dengan kacamata hitamnya di sisi lapangan. Bicara dengan sang translator tadi, dia melihat adanya mungkin kendala sehingga harus ada perbaikan sedikit. Fafa dan juga sang translator sedang terlibat perbincangan serius dengan Sintayong. Indonesia ketika menguasai bola lebih banyak possession seperti ini. Oh, satu kesempatan peluang sekali. Eksekusi yang kurang terima dari Ginanjar Wahyu yang sudah terbebas tadi. Ya, penguasaan bola bagus, dia cukup tenang melewati kiper lawan, tapi justru ketika menghadapi situasi terakhir yang sangat menentukan, melakukan shooting, dia tidak bisa mengarahkan ke gawang. Ini butuh ketenangan. Kelihatan Ginanjar tadi kurang tenang, betul sekali Erwin, dan juga composure ketika ingin mengeksekusi, menarik pelaku di momen terakhir dia sedikit hilang fokus. Akan mengambil bola untuk melayangkan sepak sulit lagi, kesempatan bagi Moldova yang memang banyak mendapatkan peluang dari
bola mati. Cukup berbahaya, kemelut di area sentral, terjatuh pemain Moldova, buka pelanggaran. Outlet pass di sisi kanan, Frankie Lisa tadi. Ya, sayang tidak terlalu cepat ini ketika melakukan serangan balik. Ketika mendapatkan kesempatan untuk menyerang, karena Marcelino pasti sudah mikir bahwa ada Zanadin serta Arkan yang siap untuk melapis ketika ada serangan balik. Ya. Ini yang peran yang belum terlihat ya di tim seperti tim yang sekarang ini. Kesempatan lagi bagi Indonesia. Ke sektor kanan, bola digulirkan kepada Niko Saputro. Frezi Al-Hudafi, Kakang Rodianto tidak terlepas dengan efektif tadi. Sudut sempit, Rabani Tasnim. Peluang kali ini Ginanjar Wahyu. Berikan bola lagi pada Niko. Gagal dengan cermat untuk bisa menayangkan bola yang ideal tadi. Ya, ini menjadi cerita di babak pertama, Erwin, di mana kualitas kembali dari delivery terakhir, bola yang diharapkan bisa berbuah peluang belum bisa disajikan dengan konsisten bagi Indonesia U20. Ya, praktis hanya peluang yang didapatkan Ginanjar tadi ya, yang merupakan saudara umpan yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia untuk mengancam gawang lawan. Selebihnya memang lebih kepada umpan yang terlalu tajam sehingga mudah dikuasai oleh kiper lawan, mudah dipatahkan oleh pemain belakang dari lawan. Satu pelanggaran terhadap Dan Montiano dilakukan oleh Frezi Al-Hudafi. Serangan bebas menit ke-45. Salah satu peluang terakhir yang akan coba dimanfaatkan oleh Moldova U20 untuk bisa mengancam pertahanan dari Indonesia U20. Harus menjaga konsentrasi. Bola pendek tadi, umpan dilayangkan, satu tandukan ke arah gawang tapi masih melenceng. Aksi dari Vlad Ursu. Kita menanti tambahan waktu yang akan diberikan. Sudah memasuki stoppage time di first half kali ini. Garuda Matchday, laga pemanasan. Dan ini pertandingan terakhir di Turki yang berlangsung di Stadion Emirhan Antalya sebelum tentunya pasukan muda Indonesia akan melanjutkan training camp mereka di Malaga, Spanyol.